Baik, selamat malam semuanya. Saya di sini Jota Marulitua Manurung. Pada hari ini akan mempresentasikan materi hukum acara pidana mengenai materi pra peradilan. Dan di sini kasus yang akan kami bahas itu mengenai tentang pra peradilan Komisaris Jenderal Budi Gunawan pada tahun 2015. Sebelumnya di sini saya akan menjelaskan hukum acara pidana itu apa. Nah, untuk hukum acara pidana ini merupakan aturan yang mengatur bagaimana aparat penegak hukum melaksanakan tindak pidana. Nah, tujuannya di sini apa? Yang jelas untuk mencari kebenaran dan menjamin due process of law, serta melindungi hak-hak anak tersangka serta terdakwa. Nah, untuk fungsinya di sini yang jelas untuk memberikan kepastian hukum, mengatur tata cara peradilan, serta mencegah kesewenang-wenangan pihak aparat. Membantu dan asas-asas hukum acara pidana. Hukum acara pidana tidak berdiri sendiri, tetapi dibantu dengan ilmu lain seperti kriminologi, psikologi hukum, kedokteran forensik, dan viktimologi. Adapun asas-asas penting antara lain yaitu asas legalitas, asas praduga tak bersalah, asas peradilan cepat, asas sederhana, dan biaya ringan. Ada juga asas persidangan terbuka untuk umum. Asas-asas ini menjaga agar proses pidana berlangsung adil dan transparan. Proses pidana mulai dari penyidikan ke penyelidikan. Penyelidikan mencari ada tidaknya peristiwa pidana, sedangkan penyelidikan mencari tersangka dan bukti. Dalam tahap penyelidikan, aparat bisa melakukan upaya paksa seperti penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan. Namun semua harus sesuai KUHP. Hak tersangka juga dilindungi seperti yang pertama, ada hak atas penasihat hukum, kedua, ada hak untuk tidak disiksa, yang ketiga, ada untuk hak mengetahui dakwaan, yang terakhir itu ada hak mengajukan pra peradilan bila haknya dilanggar. Oke, saya akan melanjutkan yang telah dibacakan oleh kawan saya. Yang keempat ada pra peradilan. Pra peradilan diatur dalam pasal 77 sampai 83 KUHP. Ruang lingkupnya mencangkup sah tidaknya penangkapan, sah tidaknya penahanan, sah tidaknya penghentian penyidikan dan penuntutan, sah tidaknya penetapan tersangka. Pra peradilan berfungsi sebagai mekanisme kontrol agar kewenangan aparat tidak melanggar hak asasi manusia. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh kawan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, studi kasus Budi Gunawan dan analisis. Pada Januari 2015, KPK menetapkan Komjen Budi Gunawan sebagai tersangka gratifikasi. Budi Gunawan mengajukan pra peradilan di PN Jakarta Selatan nomor 04 Pit.Prap 2015 PN Jakarta Selatan. Hakim Sarpin Rizaldi memutuskan penetapan tersangka oleh KPK tidak sah, sehingga status tersangka batal demi hukum. Analisis. Putusan ini memperluas kewenangan pra peradilan, tetapi juga menuai pro kontra. Pronya melindungi hak tersangka dari tindakan sewenang-wenang. Kontranya bisa dimanfaatkan tersangka korupsi untuk lolos dari jerat hukum. Kesimpulannya adalah pra peradilan penting sebagai instrumen perlindungan HAM dan namun perlu pembaruan aturan agar tidak disalahgunakan.